Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak hari ini? Pada kesempatan kali ini Bapak Guru akan menerangkan tentang ketentuan sedekah sebagai kelanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang definisi dan dalil-dalil sedekah. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar dalam pembelajaran ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kali ini Bapak Guru akan membahas tentang ketentuan sedekah. Nah, ketentuan sedekah itu apa saja? Nah, ketentuan sedekah mengikuti hukum sedekah. Apa hukum sedekah itu? Nah, hukum sedekah adalah sunnah muakkad, yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat penting. Jadi hukum sedekah itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun begitu, sedekah pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi hukum wajib. Nah, apa contohnya? Nah, contohnya ketika kita memiliki makanan dan di sekeliling kita terdapat orang miskin dalam keadaan kelaparan dan sangat memprihatinkan. Apabila tidak diberi makanan akan mengakibatkan sakit atau nyawa orang tersebut terancam. Nah, dalam keadaan begini, hukum sedekah itu menjadi wajib. Berarti kita wajib untuk memberikan makanan kepada orang miskin tersebut. Nah, itulah contohnya. Nah, selanjutnya bentuk sedekah. Nah, sedekah itu ada beberapa bentuk. Pertama adalah sedekah harta. Nah, seperti memberikan uang, makanan, pakaian, dan barang-barang yang berguna kepada korban bencana alam atau orang kena musibah dan lain-lain. Jadi bentuk sedekah yang pertama itu sedekah berbentuk harta benda. Apa saja harta yang bisa kita berikan pada orang lain, itu namanya sedekah bentuk harta. Nah, selanjutnya sedekah sikap perbuatan. Nah, sedekah itu bisa berupa sikap dan perbuatan, seperti tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang jalan, dan lain-lain. Nah, kita kalau ketemu guru tersenyum, ketemu teman tersenyum, ketemu orang tua tersenyum, nah itu termasuk sedekah. Nah, kemudian kalau ada tamu di rumah kita sambut tamu tersebut dengan baik, kita jamu, kalau kita punya minuman kita beri, kalau ada makanan kita beri, nama sedekah. Sedekah perbuatan, menyambutnya dan memberikan sesuatunya itu termasuk sedekah harta. Nah, karena berupa barang, berupa makanan, nah itu termasuk sedekah harta. Jadi menyambut tamu itu bisa berbentuk sedekah perbuatan dan sedekah harta. Nah, kemudian menyingkirkan penghalang jalan. Nah, apa saja penghalang jalan itu? Misalnya kita berjalan-jalan, kemudian kita melihat ada batu besar di tengah jalan. Nah, dan kita singkirkan agar supaya tidak mengganggu orang yang jalan,
tidak membuat orang celaka. Nah, misalnya kalau kita biarkan ada orang yang menabrak batu tersebut, nah kemudian terjatuh. Nah, makanya kita menyingkirkan penghalang dari jalan itu termasuk sedekah. Nah, dan lain-lain nanti kita sebutkan lebih banyak lagi. Selanjutnya sedekah lisan. Nah, sedekah berbentuk ucapan seperti berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, itu semua termasuk sedekah lisan. Nah, kita berbicara pada bapak guru, pada orang tua itu dengan ucapan yang baik, bicara sopan. Nah, termasuk sedekah. Nah, kemudian mengucapkan salam kalau ketemu guru, ucapkan salam, assalamualaikum Pak Guru. Nah, itu termasuk sedekah. Kemudian mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah apa saja kalimat thayyibah itu banyak. Ada kalimat tahlil. Apa tahlil? Tahlil itu la ilaha illallah, tasbih subhanallah, haqala la haula wala quwata illa billah, dan banyak sekali. Nah, selanjutnya sedekah yang berbentuk pikiran. Nah, sedekah bentuk pikiran ini seperti mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, berbagi ilmu dan lain-lain. Nah, ini seperti bapak guru mengajar kalian. Nah, termasuk sedekah pikiran. Nah, kenapa? Ya mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, itu termasuk sedekah pikiran, mengarahkan menuju kebaikan. Nah, ada orang yang ada teman kita yang melakukan perbuatan yang tidak baik, kita tegur dan diarahkan supaya tidak melakukan pekerjaan yang tidak baik, itu termasuk sedekah. Selanjutnya adalah sedekah tenaga. Nah, kalau kita tidak punya uang untuk bersedekah membantu masjid, nah kita bisa membantu dengan tenaga kita, seperti membantu pembangunan madrasah, pondok pesantren, masjid, musola, memperbaiki jalan dengan tenaga, dan lain-lain. Rukun sedekah: satu, orang yang memberi sedekah dan orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memilikinya. Jadi orang yang beri sedekah dan orang yang diberi sedekah itu berhak memilikinya. Artinya kalau orang punya, kalau barang itu milik kita diberikan pada orang lain, nah nanti yang menerima itu berhak memilikinya karena barang itu milik kita yang diberikan kepadanya. Yang kedua, barang atau lainnya yang diberikan, ya, dan ada barang yang diberikan, barang yang diberikan. Yang ketiga adalah ijab dan qabul. Ijab itu penyerahan dan qabul itu penerimaan. Dan selanjutnya syarat-syarat sedekah. Syarat sedekah: orang yang memiliki barang berhak mentasarufkannya. Artinya orang yang memiliki barang itu berhak menggunakannya. Nah, kemudian yang kedua, barang tersebut dapat dijual. Ya, kalau sudah memilikinya berarti bisa dijual. Ya. Nah, selanjutnya sama bisa menerima ijab dan qabul. Artinya yang mempunyai barang itu bisa menyerahkan, dan yang menerima barang itu bisa menerima. Dan macam-macam sedekah. Sedekah wajib yaitu sedekah yang harus dibayarkan. Contohnya zakat. Nah, zakat ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kemudian fidyah. Sedekah sunnah itu sedekah yang mendapat pahala, contohnya wakaf, amal jariah. Amal jariah itu amal yang pahalanya tidak putus-putus walaupun
orangnya sudah meninggal dunia. Selanjutnya adalah sedekah mubah, yaitu sedekah yang sifatnya boleh dilakukan, boleh tidak, contohnya hadiah dan hibah. Jadi memberikan sesuatu hadiah, niatnya hadiah, hanya hibah memberikan. Nah, tadi macam-macam sedekah. Selanjutnya adalah manfaat sedekah. Manfaat sedekah nomor 1, mendekatkan diri pada Allah, karena sedekah merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah. Nomor 2, melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. Nah, kita peduli pada orang lain, orang yang kekurangan, kita memberi. Nah, itu akan menimbulkan kepedulian kita kepada sesama. Nah, selanjutnya adalah menghidupkan sifat dermawan. Dermawan menumbuhkan pada diri kita supaya bersifat dermawan, suka memberi. Nah, selanjutnya memanjangkan umur kita. Nah, ketika kita sedekah itu bisa memanjangkan umur kita. Artinya apa? Ya, kita diberi keberkahan pada Allah, umur kita menjadi panjang, bisa umurnya yang panjang atau barokahnya yang besar. Jadi kalau sedekah itu memanjangkan umur. Selanjutnya ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. Nah, tentu kita akan memberikan sesuatu pada orang yang membutuhkan, itu akan meringankan bebannya. Selanjutnya menambah keberkahan harta yang dimiliki. Menambah keberkahan harta yang dimiliki. Harta kita akan berkah kalau disedekahkan, diberi, disedekahkan. Bahkan harta itu tidak akan habis. Kalau disedekahkan justru akan menjadi lebih banyak, karena itu adalah celengan kita. Nah, selanjutnya menyambung dan mempererat silaturahim dan persaudaraan. Ya, karena dengan sedekah kita akan bertemu orang, dan orang yang diberi akan merasa terima kasih. Akhirnya tali persaudaraan semakin erat. Nah, kita pada saudara semakin erat. Nah, selanjutnya menambah tabungan pahala. Nah, Pak, saya pernah sebutkan tadi, sedekah itu merupakan tabungan kita yang akan kita ambil nanti di hari akhir, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki itu semua adalah pemberian dari Allah. Nah, makanya sebagai rasa syukur kita terhadap harta yang kita miliki, kita berbagi pada lain. Nah, itu semua ketentuan sedekah sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang lain tentang sedekah. Sampai di sini dulu kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.